Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhammad, nomor NIM 2022-100-04 kelas BPAA. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan, akan mempresentasikan mengenai lembaga-lembaga pendidikan. Di sini saya akan mengulas tentang lembaga pendidikan menurut 5W dan 1H. Di antaranya yaitu what, where, when, who, why, dan how. Untuk yang pertama what. Pengertian atau apakah yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah sebuah institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung. Di antaranya pendidikan dalam keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Lembaga pendidikan pun bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni mentransfer ilmu atau menyalurkan ilmu, pengetahuan serta budaya terhadap individu atau perorangan guna mengubah tingkah laku menjadi lebih dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya di sini yang dimaksud lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang bertujuan untuk mengubah antar individu menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat dan berbobot. Untuk selanjutnya where, di mana? Di manakah lembaga pendidikan itu? Lembaga pendidikan itu bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Tetapi pada umumnya seorang anak itu mendapat pendidikan pertama itu dari keluarga, yang kedua dari pendidikan sekolah, dan yang terakhir dari pendidikan masyarakat yang mengamalkan apa yang sudah diperoleh dari pendidikan sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu when, kapan. Kapan pelaksanaan pendidikan itu? Pendidikan itu dilaksanakan tanpa ada batasan waktu, kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Kita dididik dari sejak kecil hingga nanti kita sudah tiada atau mati. Untuk selanjutnya who, siapa? Siapa tokoh, pelopor atau pelaku sebagai pendidikan pelajar, lembaga-lembaga pelajar itu? Di antaranya ialah untuk yang keluarga, kita bisa lihat bapak, ibu atau keluarga kerabat kita yang ada di sekitarnya. Untuk yang kedua pendidikan sekolah, di situ ada guru, ada ustadz dan ada yang lain-lainnya. Untuk yang ketiga yaitu lembaga pendidikan masyarakat. Para pelakunya ialah masyarakat luas, masyarakat yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima ialah why, mengapa. Mengapa lembaga pendidikan diperlukan? Lembaga pendidikan diperlukan ialah untuk mendidik anak atau mendidik seseorang agar menjadi lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih bermutu, dan bisa menikmatinya kelak di masa yang akan datang. Untuk yang terakhir yaitu how, bagaimana. Bagaimana situasi atau keadaan lembaga-lembaga pendidikan saat ini? Lembaga-lembaga pendidikan saat ini sudah begitu pesat, sudah begitu banyak berada di pelosok-pelosok negeri ini, baik itu dari kalangan sekolah dasar, pondok pesantren, maupun pendidikan-pendidikan yang lain. Dengan demikian kita bisa artikan bahwa pendidikan di Indonesia itu sudah mencakup kepada ranah-ranah desa yang dimana desa itu belum maju tetapi sudah ada pendidikan di dalamnya. Sistem penyeleksian, pelatihan dan pengembangan manusia di dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu mempunyai beberapa fungsi.
serta peranan yang amat penting dalam proses seleksi, pelatihan, serta pengembangan individu yang berkualitas guna di dunia kerja dan dunia bisnis. Pada dasarnya, pendidikan itu mendidik seseorang untuk menjadi lebih berguna dan menjadi lebih bermanfaat. Salah satu contohnya adalah pada ketika masuk proses perguruan tinggi yang mengharuskan peserta didik mengikuti ujian, peserta didik yang lulus seleksi ujian akan menerima pendidikan, dilatih dan dituntut supaya menjadi individu yang berkualitas. Dengan adanya lembaga pendidikan, maka hal itu akan mempengaruhi kehidupan sosial secara umum. Hal tersebut terjadi karena nilai-nilai keyakinan, norma, serta pola pikir yang sudah ditanamkan kepada para peserta didik yang membentuk kepribadiannya sehingga mempengaruhi tingkah lakunya di masyarakat. Lewat pendidikan ini, para peserta didik pun akan mendapatkan kemampuan berpikir yang kritis, mandiri, serta tidak mudah menyerah menghadapi rintangan. Dengan demikian, diharapkan pada para peserta didik bisa berperan menjadi jalan perubahan di masyarakat. Tujuan-tujuan didirikannya atau dilaksanakannya lembaga pendidikan di antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan atau masyarakat. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan serta kurikulum yang berlaku. Jadi pendidikan itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan usia para peserta didik. Yang ketiga ialah memberikan bimbingan konseling atau bimbingan tambahan terhadap peserta didik. Dan yang terakhir ialah membina kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua serta juga masyarakat dalam proses pengamalannya atau pelaksanaannya. Kelestarian budaya masyarakat di Indonesia yang sangat beragam pastinya dilestarikan. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengajarkan keanekaragaman budaya nasional itu pada para peserta-peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.